teman-teman. Tapi agar lebih baik, enak, gue menerangkan total modifikasi dan apa aja part-part yang udah dimodif di Vespa Primavera Anniversary 75 tahun ini. Mendingan gue jelasinnya lepas masker dulu ya. Ini adalah salah satu Vespa yang baru aja tahun 2021 ini diproduksi dan baru aja launching, teman-teman. Dan Vespa 1 ini sebenarnya tuh gue udah ngeliat lumayan cukup banyak sih. Cuman kalau untuk yang sudah dimodifikasi kayaknya belum terlalu banyak. Dan motor 1 ini seperti yang tadi teman-teman lihat di awal video, modifikasinya sangat benar-benar jarang banget. Dan sekarang langsung kita bahas aja apa saja part-part yang sudah dimodifikasi dari motor Primavera 75 tahun ini dari bagian atasnya. Sini. Oke guys, untuk bagian atasnya, speedometernya seperti yang sudah teman-teman ketahui juga di rumah, Vespa Primavera 75 tahun ini sudah menggunakan speedometer digital original by Piaggio nih teman-teman. Mirip-mirip seperti GT 300 HPE, cuman yang saya nggak tahu ini apakah semuanya itu sama untuk bagiannya, tapi apa ada perbedaannya? Sepertinya ada perbedaan. Kalau untuk dari segi saklarnya, ini sepertinya masih bawaan original warna chrome. Untuk monel spionnya sudah menggunakan by Tony Scooter, hand gripnya menggunakan SIP, dan handle remnya, nah ini nih, handle remnya bisa dibilang cukup rare, dia menggunakan dari Marus Factory berwarna silver chrome. Dari bagian atas udah cukup ya, mungkin kalau untuk dari bagian atas yang paling terakhir bisa saya jelasin sih ya paling ini nih, untuk cover headlampnya menggunakan SIP yang berwarna silver. Nah sekarang kita pindah langsung ke bagian kaki-kakinya. Nah bagian kaki-kaki ini adalah sebenarnya yang bisa dibilang tuh part yang cukup paling kelihatan banget ya. Nah, sekarang kita agak sedikit miringkan ya. Di bagian peleknya, rims depannya menggunakan Marus Factory 125 berwarna gold, dan di sini ditambahin aksen-aksen sama Probolt. Nah, untuk dari bagian velgnya ditambahin dengan aksen Probolt tapi warnanya ungu. Nah, ini sebenarnya yang bikin jadi penasaran banget kenapa Proboltnya warna ungu, dan mungkin memang kan Probolt itu lebih ciri khas sama warna-warna seperti ini. Nah, cuman kan kalau di Vespa biasanya kan berciri khas banget ya, ada yang berwarna silver, ada yang warna ungu, dan warna-warna lainnya. Cuman kalau untuk motor warna seperti ini dipaduin sama warna Probolt ungu, menurut kalian kayak gimana di rumah? Komen di bawah ya. Kalau untuk lebih dekatnya lagi, di sini menggunakan hub berwarna gold. Nah, cuman memang untuk hubnya ini sedikit terlihat warnanya berbeda ya, mungkin karena memang velg W125 ini dari Marus Factory kan keluarannya cukup sudah lama ya. Karena warna anodize itu, kalau teman-teman di rumah kurang tahu, anodize itu tuh warnanya tuh sebenarnya bisa agak sedikit mudar apabila selalu terkena dari sinar matahari, teman-teman. Makanya di sini ada sedikit perbedaan untuk warna hub dan warna rims velg Marus 125-nya. Untuk dopnya menggunakan dari bawaan Marus Factory, tetapi yang uniknya di sini dari yang tadi teman-teman lihat di batok atas sama dop velgnya ini adalah dimana dari buildernya itu memaksimalkan ditambahin cairan merah agar lebih terlihat logo si Marus Factory-nya. Oke, dari bagian sisi kiri, ini yang sangat menarik banget sih, kelihatan banget kan untuk shockbreaker Öhlins, tetapi berbeda dari shockbreaker Öhlins pada umumnya nih yang sudah dimodifikasi di motor-motor. Yang paling pertama pengen gue bahas adalah dari cover forknya ini menggunakan Otro yang berwarna titanium grey. Cover forknya ini menggunakan Marus Factory, cuman yang lama, yang belum ada baut di bawahnya. Tetapi kenapa bolong-bolong kayak gini, nggak taunya sudah dimodifikasi sama buildernya sendiri. Berarti ini bisa dibilang buildernya punya ide duluan daripada yang punya produk ini nih. Terus sengaja ya, dari setahu gue pribadi, Marus Factory itu yang produk lama karena dia belum ada baut, jadi itu cuma dikabel tisin 2 doang. Dan untuk dari bagian shockbreakernya ini menggunakan Öhlins, tetapi ditambahkan dari Öhlins juga untuk adjusternya nih teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat lebih detail kalau misalkan Öhlinsnya ini tabungnya itu bukan yang pisah, tapi yang nyambung sama bagian shockbreakernya. Untuk bagian pengeremannya dari motor Vespa Primavera 75 tahun ini sudah menggunakan kaliper Brembo, tetapi tadi kata ownernya, Brembo ini sebenarnya yang nempel di motor ini itu masih 4 pot dan tidak bisa dibilang juga monoblok gitu. Nah ini sebenarnya yang bisa gue tanyain banget nih, kenapa belum bisa dibilang monoblok dan kenapa masih 4 pot, cuman nih untuk bentuknya sangat berbeda dari 4 pot pada umumnya. Dan untuk axle seatingnya menggunakan Marus Factory warna silver, dan untuk disc brake-nya menggunakan Marus Factory yang sepertinya ukuran 220 mm. Untuk bagian bannya sih dia menggunakan ban favorit gue nih sebenarnya nih, Mitas MC34 ukuran 120/70 ring 12. Oke, kita langsung pindah ke belakang. Untuk di bagian belakangnya ini sebenarnya yang bisa dibilang cukup padat banget ya. Nah, sekarang gue pengen ngebahas di bagian cover CVT-nya. Cover CVT-nya ini masih menggunakan standarnya, untuk yang standarnya punya iGate, tetapi di sini warnanya sudah dirubah menjadi warna silver. Dan untuk cover ini dia menggunakan V-Custom sepertinya. Untuk cover boltnya ini punyanya Marus Factory. Ini beda nih sama yang sering. Mungkin bisa dibilang ini produk Marus Factory,
coverboard untuk iGate cukup rare nih. Nah, untuk bagian shock breaker belakangnya menggunakan shock breaker Öhlins yang tabungnya juga nyambung, belum pisah, tetapi ditambahkan dengan adjuster lagi sama seperti di depan. Dan ini punyanya R6 kalau nggak salah teman-teman. Pokoknya ini punya Moge nih. Dan ini unik banget ya, karena gue pernah punya pengalaman Öhlins gue ditanyain di bengkel, salah satu bengkel, Öhlins gue dikira palsu karena stikernya warna hitam teman-teman. Nah kalau ini biru udah pasti original. Ya sebenarnya yang ini hitam juga original gitu. Untuk pengereman belakang menggunakan brake-nya Brembo kalipernya, dan untuk disc brake-nya cakram belakangnya sepertinya menggunakan Vespa 946, dan disc brake-nya juga masih standar. Velg belakangnya ini sudah menggunakan Marus Factory sama seperti depan 125 berwarna gold. Dan bannya ini sama seperti depan, Mitas MC34 ukurannya 130/70 ring 12. Ini ban tuh enak banget yang waktu gue pakai touring ke Ciwidey. Nah, yang menariknya juga nih, kita langsung pindah ke sebelah sisi kiri motor. Nah, dari sisi sebelah kiri motor ini sebenarnya yang paling menariknya adalah ini knalpot yang sangat jarang banget gue lihat di jalanan teman-teman. Mungkin di kontes juga, beberapa kali gue datengin kontes sebelum pandemi COVID-19 atau sesudah COVID-19 pun juga belum terlihat ya. Nah, knalpot ini waktu gue tanya tadi ke ownernya mereknya apa, sebenarnya ownernya juga bingung nih mereknya apa gitu, karena di sini juga embossnya cuman logo Vespa Racing doang, dan memang tidak ada produk merek apapun gitu loh. Cuman kalau teman-teman mau ngedengerin suara knalpot ini, nanti bakal gue review juga bagaimana suaranya. Pokoknya ini bukan menyerupai suara knalpot Vespa 2 tak ya, bukan yang kayak krenteng-krenteng itu bukan. Tapi ini suaranya masih sama persis seperti kalian pakai knalpot Vespa Matic pada umumnya. Untuk cover fan-nya, dan sebenarnya dari motor Primavera 75 tahun ini tuh sebenarnya udah cukup banyak banget yang dimodifikasi. Mungkin ownernya terpancing gara-gara waktu itu Speeding Indo ngupload nunggu Vespa Anniversary 75 tahun trondol. Nah, ini untuk bagian pijakan kaki penumpangnya sudah menggunakan SIP warna silver, dan untuk part-part detail yang sebenarnya udah diganti tuh udah lumayan banyak juga ya, seperti ini. Dan dari tadi sebelah kiri juga cukup banyak, dan apalagi yang paling jarang banget orang modif untuk motor modern good looking itu nih, untuk pijakannya, list pijakannya itu udah berwarna chrome teman-teman. Dan tapi udah bukan karet lagi ya, jadi dia karet tapi yang ditiban dengan lapisan chrome. Untuk cover akinya sudah berwarna chrome juga, dan sebenarnya untuk motor ini full dibuat oleh builder dari Vespa Box Malang teman-teman. Sebenarnya yang paling menariknya banget itu adalah dari Vespa Anniversary 75 tahun yang Speeding Indo review kali ini adalah nih, batoknya tuh di drop bar teman-teman. Ini bener-bener kayak Vespa terbaru rilisan tahun 2021 udah dibikin seperti ini nih, bener-bener dengan yang kayak racing banget loh. Motor yang mungkin orang beli Vespa 75 tahun ini ya untuk nyantai, mungkin buat koleksi juga, tetapi dibikin stylenya tuh bener-bener kayak motor drag ini. Nyaman gak ya kira-kira ya? Dan untuk pengerjaan batoknya ini, itu dikerjakan langsung dari buildernya Vespa Box. Sebenarnya tuh banyak banget yang pengen gue tanyain langsung ke builder dan ownernya dari motor satu ini. Tadi ada yang hampir kelewatan, jadi teman-teman juga memaklumi ya. Gue ini baru pertama kali juga ngebahas review motor untuk part-part modifikasi dengan yang sangat jelas banget. Tadi ada yang kelewat, untuk bagian headlampnya nggak taunya udah satu paket dengan listnya, itu merek SIP. Dan untuk lampu sennya depan belakang menggunakan level 10. Untuk stop lampnya menggunakan level 10 juga teman-teman. Sebenarnya kurang lebih udah gue bahas banyak banget tentang motor ini, tentang Primavera 75 tahun trondol dari Vespa Box Malang. Cukup menarik banget. Yang bikin gue menarik itu adalah kenapa di drop gini nih? Nah, mendingan tanpa basa-basi kita langsung tanya aja dan ngobrol banyak banget sama buildernya, yaitu Om Surya dari Vespa Box Malang. Oke teman-teman, akhirnya ini sudah bersebelahan langsung dengan owner dari Vespa Box Malang yang dimana memberikan surprise ke teman-teman Vespa di Jakarta yang tiba-tiba bawa Vespa Anniversary 75 tahun yang sudah dimodifikasi. Halo Om, apa kabar Om? Baik. Alhamdulillah. Silaturahmi juga kita ya. Terakhir Jogja Om? Jogja. Terakhir di Jogja nih kita nih. Itu pusing tuh ya Jogja? Ya, Bapak, saya yang mana yang pusing ini? Banyak pusing sebenarnya. Oke teman-teman, jadi sedikit cerita aja sebenarnya. Gue sama Om Surya ini waktu tahun 2020 ya Om ya, yeah. Tahun lalu itu diberikan kesempatan oleh Indonesia Scooter Festival untuk menjadi juri di kelas Vespa Matic ya Om. Itu menjadi suatu kebanggaan pastinya buat kita berdua, dan alhamdulillah dipercayain
Gimana Om, mau lagi apa enggak? Hah? Mau lagi nggak kalau ditawarin? Istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Oke. Oh, mungkin kita biar lebih enak ngobrolnya kita buka masker kali ya. Boleh. Oke. Oke teman-teman, kita juga alhamdulillah banget udah diperbolehkan sama Cozy Coffee Kuningan untuk kita review motornya Om Surya nih. Terima kasih banget Cozy Coffee, kopinya top. Oke Om Sur, tadi kan aku udah menjelaskan juga nih apa part-part modifikasi di Vespa Anniversary 75 tahun ini yang Om Sur bawa dari Malang langsung ke Jakarta dengan kabar itu cuma H-2 ya Om ya? Iya. Begitu dimintain foto, mending minta Vespanya aja ya? Iya gitu ya? Padahal minta foto doang, foto waktu kondisi motornya masih di Malang, katanya bukan fotonya yang dibawa, unitnya langsung dibawa. Sebenarnya ada acara apa sih Om tiba-tiba kok ke Jakarta gitu? Nggak ada, jadi awalnya cuman dari Mas Giza kan, ya ngomong, Om boleh dong minta fotonya. Kepikiran juga, foto kan beda. Benar kan? Benar. Nah, harusnya ada Mas Gizanya, Mas Giza juga yang foto kan gitu. Siap. Ya udah deh, jadi coba ngobrol sama tim, kita butuh waktu berapa lama? 2 hari cukup, ya udah gas langsung. Berangkat hari apa Om tadi Om? Berangkat hari Kamis, Jumat kita udah sampai. Jumat udah sampai, alhamdulillah aman Om. Aman. Ada penjegatan nggak nih selama perjalanan dari Malang ke Jakarta Om? Banyak. Apa gitu Om? Jegatan doa. Jegatan doa dan jegatan untuk cepat-cepat pulang ya. Jegatan untuk cepat-cepat pulang. Nah sebenarnya gue sama Om Surya ini itu dari awal yang tadi kayak Om Surya bilang pernah minta fotonya si Primavera 75 tahun yang udah dimodifikasi ini. Cuman nggak taunya Om Surya memberikan surprise bukan cuma gue doang. Tadi malam kita riding bareng teman-teman skuteris Jakarta ya Om. Salah satunya ada beberapa komunitas juga dari Jakarta Trivi, Popscoot, dan sampai ada yang dari Bogor. Makanya gue bilang kalau ada Om Surya nih pasti semua tuh tiba-tiba mau datang. Bisa gitu. Oke teman-teman, tadi kan gue seperti yang gue jelasin apa aja part modifikasi di Primavera 75 tahun ini, tetapi ada juga beberapa yang pengen gue tanyain apa maksud dan tujuan Primaveranya dimodifikasi secara pol-polan kayak gini. Om Surya, ini kan unit terbaru di tahun 2021. Belum ada 2 bulan kali Om ya? Iya. Belum ada 2 bulan malah launching. Ini kesambet apa nih Om Surya atau ownernya atau siapa tiba-tiba dimodifikasi sepol ini gitu loh motornya? Jadi kepikiran pertama sih, udah lama banget nih sejak masa pandemi teman-teman ya terutama modifikasi ya. Modifikasi atau dunia otomotif kita lagi lesu banget. Nah dan juga motor ini rata-rata kolektor dong. Yang nyimpen, yang 0 km. Dari Malang nih Om? Iya, yang disayang banget. Aduh, coba deh kita coba modif. Dan juga kenapa jadi sampai kalau dibilang pol-polan enggak lah. Masih banyak yang pol-polan yang lain. Tapi gini Om, yang tadi Giza jelasin ke teman-teman di rumah adalah mungkin anniversary 75 tahun ini tidak se-rare kayak Dior nih yang baru ini. Udah cukup banyak, cuman banyak juga dibilang banyak banget enggak ya Om ya? Cuman tuh dari penglihatan Giza yang dimodifikasinya itu kayaknya nggak terlalu banyak gitu loh Om, dari motor-motor anniversary 75 tahun gitu. Kayaknya baru ini doang yang Giza lihat. Dan Giza ini udah pol banget sih, cukup pol banget lah. Jadi pingin ngerubah itu memang coba deh ada sesuatu yang beda ya antara kita yang ngerjain sebagai modifikator dan juga kebetulan owner yang support sama kita, artian terserah mau dibikin apa. Poinnya satu, gua nggak mau ada part ori yang dihancurin. Jadi part original Vespa yang dimodifikasi lagi. Nggak mau. Jadi semuanya betul-betul ya udah kamu custom. Jadi kita beberapa part yang di sini itu lebih banyak kita custom. Ini yang cukup menarik banget. Tadi Om Surya juga udah bilang ada beberapa part yang di custom nanti kita juga bakal bahas. Cuman tadi kan Giza kan juga ngejelasin nih Om beberapa part modifikasi dari motor-motor ini. Nah sebenarnya nih Om, awal permintaan ownernya untuk modifikasi motor ini tuh langsung deh, soalnya mau langsung polan gitu, pengen yang paling beda sendiri 75 tahunnya atau gimana sih Om permintaan awal? Permintaan awalnya sih emang iya. Jadi awal 2 hari sebelum memang masih biasa. Masih standar? Standar. Begitu masuk ke 5 hari dan ditarget cuman 10 hari kerja harus jadi. Ini Om Surya tadi malam bilang ke gua kalau misalkan ownernya ini minta pengerjaan modifikasi kayak sekarang itu cuma dalam waktu 10 hari ya. 10 hari.
Dan juga kenapa jadi pol-polan kayak gini, si owner bilang kita harus tampilin bahwa Indonesia berani. Betul. Beda. Ini berani tampil beda. Iya. Berani tampil beda banget karena dari teman-teman yang mungkin ngikutin ya masalah kemarin launchingnya Vespa Anniversary 75 tahun ini kan banyak banget ya Om. Dari beberapa lapak ini ngegoreng, jual ini, cuman belum ada yang dia beli tapi dimodifikasi gitu. Nah makanya ini yang bikin Speeding Indo tuh tertarik kenapa pengen review motor satu ini gitu loh. Jadi kalau dilihat sih sebetulnya memang kita modif motor, terutama motor 75 ini lebih ngejar ke ownernya maunya seperti apa. Oke. Gitu. Jadi owner bikin konsep, dia serahin ke kita, akhirnya kita bilang, Om, lu mau edan nggak? Oke. Ini penawaran dari Om Surya. Yes. Siap. Lu mau edan nggak? Edan gimana nih? Kita bayarin tuh uploadannya Speeding Indo. Nah, itu teman-teman. Bener apa kata gue ketika gue bikin uploadan yang masalah nungguin 75 tahun trondol. Datanya dibayar sama Om Surya nih. Ini terbaik nih Om Surya emang nih. Oke, dibayar langsung sama teman-teman Vespa Box. Kenapa nih Om? Kok karena berarti gue berhasil memancing nih ya. Aku berhasil memancing nih. Beneran? Jadi karena uploadan itu ngelihat nih, wah, Mas Giza mau project nih. Iya. Gitu. Kita mikir mau project. Nah, sorry. Siap. Sorry dikit. Begitu ada yang pancing, cepetan mana yang bikin? Oh, jadi sempet dipancing juga nih Om Surya nih ya. Sebenarnya sih gini sih Om, Giza tuh sebenarnya di Speeding Indo kan ya insya Allah ke depannya paling nggak mau lah ya terlalu memihak atau kayak gimana. Cuman sebenarnya pengennya di media ini itu menjadi ladangnya cerita gitu loh. Ladang cerita teman-teman, Om Surya mau cerita apa bisa kita sharing dan semoga aja bisa jadi pelajaran buat kita bareng-bareng gitu loh di dunia modifikasi motor ini. Nanti di akhir video Giza akan ada pertanyaan lah. Oke, tadi kan Om Surya berarti sempat kepancing karena postingan Speeding Indo. Ya kan? Terus ada yang itu mancing juga. Siapa duluan nih yang cepat gitu kan? Nah, taunya dari mana Om akan ada yang mau bikin juga? Jadi beberapa kita bilang beberapa bengkel itu sudah ada info bahwa teman-teman akan ada yang bikin modif ABC. Nah, jadi kita coba deh, kita tampilin yang beda. Pasti akan mungkin Mas Giza dengan teman-teman yang lain pasti akan bilang bahwa modifikasi akan pasang A, B, barang brand ini tertentu untuk up. Nah, kita coba tampil beda dengan ya kita bilang ini barang hampir keseluruhan, mungkin nanti Mas Giza yang akan review ya kita ya. Barangnya seperti apa sebetulnya nggak rare banget, tapi kita lebih ngangkat ke konsep unit. Kalau misalkan mau ngebahas ke konsep unit ini sebenarnya yang pertanyaannya itu adalah Om Surya tuh ada merasakan nggak di sini part modifikasi yang menurut Om Surya tuh rare gitu di motor ini? Kalau betul-betul part aksesoris kita lebih bilang produksian. Tahun berapa, lamanya. Lamanya berarti ya. Dan yang paling unik dari unit ini sebetulnya dari velg warna itu orang-orang pada ngomong, Om, beli velg itu di mana? Pertanyaan balik, velg ini velg lama, yang dicari yang pudarnya. Betul. Ini seperti yang tadi kita jelasin ketika ngebahas beberapa part. Ada perbedaan di mana warna anodized velg dan warna anodized hubnya ini berbeda Om. Cuma tadi Giza menjelaskan kalau misalkan tahun produksi hubnya ini itu lebih muda ketimbang velgnya. Oke Om, kita lanjut nih ya. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol masalah beberapa part dan tadi Om Surya juga belum ngejelasin nih. Kenapa ini motor kok di drop nih Om, di drop bar. Ini yang menarik banget nih soalnya. Ini cukup menarik banget nih. Jadi kalau dibilang kenapa di drop bar, karena itu salah satu yang paling menonjol di custom. Betul. Ini yang paling kelihatan banget ya. Jadi kalau dibilang unit modif dengan unit baru di anniversary, kan belum ada yang jual batok set. Dengan bentuk Speedo seperti itu. Iya, benar. Jadi kita ngerasa dari tim garage bilang bahwa yuk kita munculin yuk yang custom, yang betul-betul custom. Betul-betul custom. Nah, jadi kita akan tampilkan coba yang paling gilanya sih biasanya kita nerima modifikasi itu minimal 2 bulan.
2 bulan. Pengerjaan drop head yang nggak ada bahannya, akhirnya selesai dalam waktu 10 hari. Dalam waktu 10 hari ini kayak gini nih, namanya dari standar. Tapi sorry banget. Apa tuh? Sebetulnya kita juga mau tampil di Mas Giza malu. Aduh, nggak, sebenarnya malah kita serius. Kita tuh sebenarnya dapat foto kayak seperti ini aja dari Malang aja sebenarnya udah seneng Om. Apalagi ini motor tiba-tiba unitnya udah dari Jakarta. Ini suatu hal yang Giza sama tim Speeding Indo terima kasih banyak banget untuk teman-teman dari Vespa Box sudah menyempatkan waktunya untuk ke Jakarta. Kita review motornya dan sebenarnya konten ini juga baru-baru banget berjalan kan Om. Speeding Indo review ini semoga aja bisa terus berjalan di mana kita bisa nge-review motor-motor yang nggak terlalu sebenarnya fokusnya itu ke masalah modifikasi mesin aja gitu loh. Karena selama ini Speeding Indo kan memang fokusnya selalu ke gerbek engine, ke yang lainnya. Cuman biar lebih berwarna lah Om gitu loh konten-konten dari skuter matic di Indonesia. Semoga kita bisa ngekembangin adanya Speeding Indo review ini. Oke Om. Kalau dari motor anniversary 75 tahun yang Om Surya bikin ini, tantangan terberat untuk custom atau pemasangan part kira-kira apa Om? Tantangan terberat sih sebetulnya lebih ke drop head ya, drop head. Sama posisi kita nyoba untuk pakai 2 port yang cakram belakang. Cakram belakang. Nah, jadi kita kegilaan owner, udah dikepras aja, yang penting bisa kepasang, ngomong gitu. Bahwa kalau udah yang PNP kayaknya nggak seru deh. Jadi yang PNP itu kurang seru lah. Kalau ini emang maksudnya tuh kalau PNP itu kurang suka dia. Dari beberapa kali gue ikutin kontes, jadi pasti motornya tuh ada aja yang di custom lucu-lucu. Dulu 2019 yang bikin mata gue memperhatikan motor dari Vespa Box itu Malang ada yang LX pakai speedometer SIP. LX GT. 125 pakai Speedo GT. Yes, SIP. Karburator lagi. Itu menarik banget tuh. Dan kalau nggak salah Mas Giza juga sempat ke foto sih. Ngelihat bareng sama brand luar ya siapa Tony ya. Tony. Itu ngelihat Vespa S pakai Speedo SIP juga. Betul. Itu besutan langsung dari Om Surya ya. Gila ya. Tapi seru deh. Intinya gini. Dari Mas Giza, terus juga terima kasih juga kesempatannya. Dari Surya pribadi juga senang. Sekarang kita bisa lihat di LX banyak banget yang pakai Speedo SIP. Betul. Di S juga banyak, bahkan custom-customan seru. Betul. Itu baru modifikasi. Ini berarti sebenarnya orang untuk membahas modifikasi itu sangat lebar banget ya Om. Kalau kita mau bahas dan karakter orang bermodifikasi itu caranya tuh bervariasi. Nah, cuman dari penglihatan Giza, kalau emang Om Surya ini tuh mungkin dengan tim-tim Vespa Box yang lainnya memang kalau PNP tuh kurang kurang challenging gitu lah Om ya kan. Kalau Om Surya ini lebih suka yang custom yang kalau ini nggak bisa dipakein ke motor sprint, cuman harus bisa gimana caranya. Nah, Om kan Giza juga lihat Instagram Vespa Box kayaknya ada proyekan motor juga yang warna hijau tuh, swap engine. Itu lucu juga tuh sepertinya tuh. Jadi kalau itu sebetulnya antara tantangan sama enggak. Oh, oke. Gimana nih? Tantangannya info Mas Giza bulan depan datang. Segera jadi. Harus jadi. Harus jadi. Di chat. Mas Giza nggak jadi datang. Oke. Ya udah, apalagi yang di custom. Info lagi, Om kayaknya 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi Giza mau ke Malang deh. Oke. Nggak jadi lagi. Sekarang unit dicat ulang lagi. Jadi 2 tahun ya, aku udah ganti 3 cat. Udah 3 warna. 3 warna, 3 konsep. Oke, itu kan swap engine pakai mesinnya HPE 300. HPE 300. Yes. Itu gimana Om? Sebetulnya kalau dibilang gimana-gimananya, kita modifikasi itu nggak harus yang jadi yang number one. Yes. Kita nggak bilang modifikasi itu harus yang aku yang pertama, aku yang harus menginspirasi, enggak sih. Sebetulnya modifikasi itu lebih kepada teman-teman mau nggak sih berbagi. Iya. Nah, itu sih. Jadi sharing juga. Jadi info-info bisa seperti ini. Karena selama ini kita bilang bahwa modifikasi harus yang PNP tadi. Oke, ini menarik banget sih karena dari beberapa banyaknya kata-kata yang kita obrolin sama Om Surya ini Om ada beberapa yang pengen Giza tanyakan sebetulnya ke Om Surya tuh. Dari Om Surya kan mungkin di dunia modifikasi udah cukup lama nih Om ya. Cuman ketika Om bener-bener masuk lah ke dunia Vespa Matic, apa sih Om yang Om rasain tuh di dalam
serunya atau dramanya di dalam dunia modifikasi di sini? Karena mungkin bisa jadi pelajaran kita bareng-bareng untuk pecinta modifikasi di Indonesia sebenarnya, Om. Sebenarnya gini, modifikasi itu nggak harus gitu-gitu aja. Oke. Ya. Jadi Mas Giza dengan motornya, siapapun dengan motornya akan menjadi apa ya? Bukan dibilang berat banget barometer ya. Iya. Tapi lebih ke menjadi inspirasi buat yang lain. Betul. Ya, kita bilang. Dan juga begitu masuk ke Vespa, terutama Vespa Matic, satu hal sih yang pingin dipikirin, pingin tampil yang nggak gitu-gitu aja. Pengen tampil yang nggak gitu-gitu aja, Om. Biar nggak sama yang lain. Pasti. Semua modifikasi, mau itu otomotif apapun, pasti mereka akan menonjolkan satu kelebihan yang berbeda dari unit yang dimodifi. Oke, ini poinnya sih kita udah dapat banget nih. Semoga aja teman-teman di rumah dapatlah apa yang disebutin sama Om Surya. Nah, cuman Om, kalau harapan dari Om Surya untuk para modifikator nih di Indonesia yang modif Vespa, Matic, Classic, sebenarnya dari beberapa kali atau beberapa tahun belakangan ini mungkin belum lama juga banyaklah perseteruan antar pedagang, pelapak, permodifikatoran gitu. Sebenarnya ini yang nggak boleh dimunculkan kan gitu, Om. Nah, kalau menurut Om Surya pribadi, harapan kedepannya untuk para modifikator atau untuk teman-teman yang bakal memodifikasi motornya apa nih, Om? Kalau harapannya sih lebih ke pahamin dulu deh unitnya, terus juga mungkin dia sendiri akan memodif motornya. Dia harus punya nyawa. Bukan motor ini atas konsep si A, si B, si C. Motor ini punya sendiri. Modiflah dengan kesukaan sendiri, kenyamanan sendiri. Yang poin lagi bahwa motor modif layak jalan, layak touring. Nah, betul, tapi harus. Jangan layak kenceng-kencengan ya. Gitu ya. Kenceng-kencengan harus hati-hati. Soalnya ini pengalaman, jujur aja pengalaman di Jakarta. Jakarta gimana? Mungkin bisa sharing ke teman-teman. Makasih banget buat teman-teman ya. Pribadi dulu pernah touring dari Malang ke Bandung, acara komunitas, ya Jamnas. Habis itu begitu masuk di 5 tahun terakhir, baru pertama tadi malam, ya. Gimana? Yang ada tangan kode gini-gini, udah ampun. Ini pasti speed nih. Dan speed udah jadi gitu. Aduh. Seperti yang Giza jelasin Om di Instagram. Kalau misalkan sebenarnya Giza nggak tahu ya, untuk para karakter teman-teman pecinta skuteris di Indonesia ini, sebenarnya itu berbeda-beda atau sama, sebenarnya Giza nggak tahu juga. Cuman kalau di Jakarta itu sebervariasi itu, Om. Ada yang suka speed, ada yang suka pelan-pelan aja lah. Ada yang gue pengen dandanin motor gue, cuman gue pajang aja gitu. Tapi kalau Giza ini kan pengen motor ganteng ya gue pakai gitu kan. Nah, cuman memang kalau karakter Giza itu dari dulu emang suka kebut-kebutan. Cuman udah ketemu kapoknya, nggak tahu kenapa belum kapok-kapok. Dari dalam kita kasih rasa sedikit ke Om Surya. Gak taunya seru ya, Om ya. Seru. Gimana seru pengalamannya Om sama teman-teman? Thank you banget buat teman-teman Jakarta sih. Kalau dibilang selama di Malang atau Jawa Timur gitu ya, Jakarta gila Om. Gokil, cakep banget. Siap. Tadi Om Surya juga udah ngasih harapan buat para modifikator, untuk teman-teman yang bakal memodifikasi selanjutnya juga nanti. Ini semoga aja apa yang akan kita jelasin masuk nih ke Om Surya. Nambahin aja sih buat teman-teman yang hitungannya modif nextnya, ilangin dulu deh ngomong budget. Yang penting tahu bahwa unit ini mau dikonsep seperti apa. Tahu dulu ya Om unit. Gue punya motor, gue pengen modif kayak gimana dulu nih, tahu dulu ya Om. Harus tahu dulu konsepnya, harus mau dulu gambar. Selama ini tuh gambarnya capture ya. Capture si A, si B, si C. Sebetulnya nggak referensi. Nggak ada salahnya. Tapi lebih baik hitung dulu, lihat dulu kemampuan dari unitnya pribadi. Bisa nggak sih dibuat seperti itu? Jangan maksain kalau emang nggak nyaman. Tapi kalau Om Surya pribadi, ini mungkin pertanyaan terakhir ya udah buat Om Surya. Ini pertanyaan yang mungkin bisa jadi pertanyaan perwakilan juga dan bisa buat nanti jawaban buat teman-teman di rumah. Kalau Om Surya itu tipikal modifikator yang kayak gue pengen barang yang 2 bulan lagi gue pakai, tapi nggak tahu ya barangnya baru 3 bulan mau nyampe. Tetapi gue mendingan pakai yang lain dulu deh yang ada. Om Surya itu tipikal orang
ya udah pakai dulu yang ada, atau gue nunggu tapi hasilnya sesuai apa yang Om mau? Enggak ada sih. Yang lebih baik barang yang ada match dengan konsep. Itu kita nggak perlu ngomong ini rare, ini enggak. Karena yang mengangkat rare enggak adalah nyawa unit. Itu jawaban yang lumayan bagus banget dari Om Surya, karena balik lagi yang selalu gue bilang, kalau misalkan semua benda itu punya jiwa ya Om. Yes. Nggak dimodifikasi, nggak di cara kita memakainya, itu juga harus tetap menghargai dari kendaraan kita pribadi. Om Surya, thank you banget. Udah disibukin nih waktu. Nih hari ini pulang Om ya ke Malang ya? Hari ini balik ke Malang. Semoga selamat sampai tujuan. Salam untuk teman-teman Malang dan lainnya Om. Salamnya nggak bisa disampaikan. Oh iya, lupa. Harus bisa ke sana sendiri. Harus kesana jadi sendiri. Aku nggak perlu assalam, jadi tinggal assalamualaikum di Malang ya. Siap. Pasti. Pokoknya untuk teman-teman Malang, insya Allah aja Giza dan teman-teman dari Speeding Indo bakal secepatnya main. Targetnya harus banget tahun 2021 ini main ke Malang. Amin yang hampir ke 10 ini. Ya. Amin yang hampir ke 10 ini. Oke Om Surya, thank you banget. Thank you banget. Semoga, mohon maaf juga apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan. Semoga jawaban-jawaban Om Surya dan pertanyaan Giza dapat diterima sama penonton-penonton di rumah. Siap. Pokoknya selalu sehat selalu, ikutin protokol COVID-19 dan jangan lupa apa Om? Gas bos. See you next video guys. Thank you. Thank you banget Om. Thank you. Ini buat teman-teman yang nonton sampai habis, alhamdulillah banget ya Om ya. Nggak kelewatan tahu apa sebenarnya knalpot satu ini dan bagaimana suaranya. Nah sebelumnya pengen nanya juga nih ke Om Surya, Om, ini sebenarnya knalpot apa nih Om? Soalnya Giza kan bikin question box di Speeding Indo. Bener aja tuh, banyak banget yang menanyakan ini sebenarnya knalpot apa, karena katanya modelnya cukup unik nih Om. Kalau knalpot ini sebetulnya sih sepengetahuan ya, di 2015, 14, 15 sampai 16 ada suatu brand Maru ngeluarin. Marus Factory. Marus Factory ngeluarin, cuman muncul lagi di negaranya bahwa unbrand. Oh, nggak bermerek ya? Nggak, bukan merek Maru sendiri gitu loh. Jadi dia ngeluarin dan import dari sana. Gitu. Dan jumlahnya di Indonesia berapa nggak tahu. Nggak tahu jelas ya? Nggak tahu jelas. Siap. Kita dapatnya ini, satu ini. Gitu. Jadi untuk di tahun 2014-2015 sebenarnya knalpot ini itu udah pernah diproduksi sama brand dari Marus Factory Om. Cuman nggak taunya sempat ada produksian juga, tetapi unbrand. Dan sampai sekarang belum jelas ini sebenarnya knalpot brand apa, ada berapa piece itu belum jelas ya Om. Jelas, yang megang siapa dari luar, yang pengiriman dan Indonesia siapapun juga belum jelas. Belum jelas distributor resminya ya Om. Ini sebenarnya berarti bisa dibilang knalpot goibnya Vespa Matic nih Om ya. Karena nggak bermerek dan jarang banget dilihat nih Om. Diomongnya 2 tak ya? Diomonginnya 2 tak. Karena dari pertama kali gue mau review ini motor, karena kan ini pertamanya Speeding Indo nge-review motor yang knalpotnya bentuk seperti 2 tak nih Om. Dan nggak taunya teman-teman, di luar ekspektasi gue banget kalau suaranya tuh bukan 2 tak banget. Bener. Untuk menghilangi rasa penasaran teman-teman di rumah, biar langsung Om Surya nyalain dan kalian di rumah dengerin suara knalpot dari motor satu ini. Ayo Om, nyalain Om. Ya guys, denger ya. Oh guys, gimana? Ya kan? Lo kira bakal suara keren teng sama? Gue juga ngira kayak gitu teman-teman. 2 tak ya. Dikiranya 2 tak, nggak taunya bukan Vespa 2 tak knalpotnya. Dan Om Surya sekali lagi terima kasih banyak banget. Sudah mau ngobrol-ngobrol bareng teman-teman Speeding Indo. Teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir dan akhirnya kalian nggak penasaran lagi bagaimana suara knalpot dari motor satu ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.